Dua nama besar di ajang Red Bull Rockies Cup, Vega Ega Pratama dan Brian Uriarte, kembali menjadi sorotan usai aksi luar biasa mereka di Red Sandring Jerman. Tak hanya berhasil memukau penonton, penampilan mereka juga langsung memantik perhatian para petinggi tim Moto3. Race yang berlangsung sengit itu seakan menjadi panggung audisi terbuka. Vega dengan gaya balap agresif namun penuh strategi, sukses mempertahankan konsistensinya hingga kembali finish di depan. Sementara Uriarte menunjukkan determinasi kuat meski akhirnya harus puas di posisi di luar podium akibat kehilangan fokus di akhir lap di race 2. Menurut informasi yang kami terima dari sumber internal paddock, dua tim Moto3 ternama dikabarkan telah membuka komunikasi awal dengan manajemen Vega dan Uriarte. Mereka terkesan bukan hanya karena hasil, tetapi juga mentalitas bertarung dan kedewasaan dalam mengelola tekanan. Tim Moto3 mencari pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga tangguh, mental dan cerdas dalam balapan. Vega dan Uriarte sudah menunjukkan level itu di usia yang sangat muda. Meski belum ada pengumuman resmi, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa jalan menuju Moto3 untuk kedua pembalap muda ini semakin terbuka dan lebar. Dan Sandring mungkin jadi titik balik penting dalam karir mereka menuju level dunia. Apakah ini awal dari era baru pembalap muda tim Moto3? Kita tunggu kelanjutannya. Yang jelas, mata dunia kini sedang mengarah ke Sandring dan kedua nama, Vega dan Uriarte. Vega berhasil salib kualitas Brian Uriarte tahun ini. Musim ini dunia balap Red Bull Rockies Cup dikejutkan oleh kebangkitan luar biasa dari pembalap muda asal Indonesia, Vega Ega Pratama. Setelah sebelumnya kerap berada di bawah bayang-bayang Brian Uriarte, kini Vega sukses mengembalikan keadaan dan mengungguli pembalap Spanyol itu, baik dari segi konsistensi, strategi maupun mental bertanding. Statistik tak bisa bohong, di paruh musim ini Vega telah mencatatkan lebih banyak podium, lebih banyak poin, dan yang paling mencolok, dominasi dalam balapan-balapan krusial, termasuk aksi tak terlupakan di Sandring, tempat di mana Uriarte justru kehilangan fokus akibat tekanan dari Vega. Gaya balap Vega juga mengalami evolusi signifikan. Tidak lagi hanya mengandalkan keberanian, Vega kini bermain cerdas. Ia tahu kapan menahan, kapan menyerang, dan yang lebih penting, ia tahu cara memainkan tekanan pada lawan. Sesuatu yang bahkan membuat Uriarte tak bisa tampil maksimal. Di awal musim banyak yang memanfaatkan Uriarte, tapi Vega menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia kini lebih matang, lebih tenang, dan jauh lebih taktis. Kalau tren ini berlanjut, Uriarte harus waspada. Uriarte memang masih jadi ancaman, tapi musim ini jelas milik Vega. Dengan ketenangan dan ketajaman yang ia miliki sekarang, Vega bukan hanya mengungguli rivalnya, ia tengah menulis sejarah sebagai calon kuat untuk Moto3 musim depan. Vega Ega Pratama tak hanya menyalip motor di lintasan, tapi juga menyalip reputasi lawan-lawan tangguhnya. Jika terus seperti ini, masa depan MotoGP tak hanya melihat ke Spanyol atau Italia, tapi juga ke Indonesia. Mekanik Vega emosional bangga saat memainkan mental Brian Uriarte. Bukan hanya Vega Ega Pratama yang menjadi pusat perhatian di Sandring, sorotan juga tertuju pada sosok di balik layar, sang mekanik andalan, yang tak kuasa menahan haru saat strategi mental Vega sukses membuat rival beratnya, Brian Uriarte kehilangan fokus dan akhirnya gagal finish. Balapan berjalan panas sejak awal, Uriarte memimpin, sementara Vega bermain tenang di posisi 2, tapi rencana itu bukan spontan. Semua sudah disusun matang oleh tim, termasuk sang mekanik yang memberi instruksi kunci, jaga ban, jaga emosi, tekan di akhir. Taktik itu terbukti jitu. Vega menunggu waktu yang tepat untuk mendorong kecepatan dan hasilnya, Uriarte tak siap. Ketegangan yang terus dibangun Vega di belakang akhirnya menghancurkan konsentrasi sang pembalap Spanyol yang terjatuh beberapa lap jelang finish. Di balik kemenangan Vega yang spektakuler ada kerja tim luar biasa, dan hari itu bukan hanya Vega yang menang, tetapi juga sang mekanik yang ikut membentuk pembalap Indonesia menjadi sosok yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas dan penuh perhitungan. Strategi dan ketenangan dua kunci yang membuat Vega menjatuhkan Uriarte tanpa menyentuhnya sekalipun. Dan sang mekanik, ia menjadi saksi bahwa mental juara tak hanya dibangun di lintasan, tapi juga di dalam paddock. Julio había atrapado, entonces han dado
Jadi menurut kalian apakah kualitas Veda sudah melebihi Brian Uriarte, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.